اللهم زين بالقرآن لساني وجمل به وجهي. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan metode Ajani. Belajar mengaji pemula, belajar membaca Al-Quran dari nol sampai mahir. Video ini diperuntukkan sebagai sarana belajar dan latihan. Sedangkan untuk mengetahui benar dan tidaknya bacaan, Anda harus dinilai langsung oleh seorang guru dan atau mengikuti training online yang disiapkan channel kami. Video kali ini kita akan membahas mengenai huruf hijaiyah ya. Isi video kita kali ini akan menjelaskan huruf ya saat tidak berharokat, makhraj huruf ya, sifat huruf ya, kesalahan saat mengucapkan huruf ya, dan bagaimana waqaf pada huruf ya yang tasydid dan huruf ya yang berharokat. Silakan simak videonya sampai akhir agar Anda mendapatkan informasi yang lengkap. Huruf ya saat tidak berharokat dibaca ya, fathah, hamzah, sukun. Ya, kita masuk makhraj huruf ya. Makhrajnya yaitu dari tengah lidah dengan langit-langit atas. Makhrajnya tidak tertutup sempurna dan pangkal lidah menurun ke bawah. Huruf ya memiliki teman yang memiliki makhraj yang sama, yaitu huruf shin dan huruf jim. Yang tentu nanti yang membedakan adalah sifat hurufnya. Mari sekarang kita lihat sifat huruf ya. Yang pertama adalah al-jahr. Terang, jelas, berarti ketika berharokat dibunyikan dengan tidak mendorong udara. Ya, yi, yu. Huruf ya di sini agak berbeda sedikit dengan huruf y bahasa Indonesia. Jika huruf y kecenderungannya tidak ada tekanan terlebih dahulu seperti ya, ya, ya. Namun jika huruf ya itu ada tekanan terlebih dahulu yang jika dilambatkan akan terdengar ya karena ada tekanan tengah lidah ke langit-langit atas bagian tengah. Ya, ya. Selanjutnya, sifat huruf ya adalah ar-rakhwah yang berarti lunak, suara tidak tertahan. Yang berarti saat huruf mati atau huruf ya sukun maka dibaca tidak terhentak atau dibaca mengalir. Seperti contoh ai, mengalir tidak ai, langsung berhenti tetapi ai. Begitu juga saat huruf ya tasydid. Yang di sini huruf ya dan waw memiliki sifat yang kuat sehingga ketika tasydid harus ada tekanan yang kuat. Seperti contoh ayya. Tidak boleh dibaca ayya tetapi harus menekan secara kuat ayya. Demikian. Selanjutnya, sifat huruf ya adalah al-istifal, yang berarti pangkal lidah rileks posisi di bawah atau turun. Silakan Anda perhatikan ini posisi pangkal lidah berada rileks atau turun ke bawah, sehingga huruf menjadi tipis. Ya, tidak dibaca yo, tetapi dibaca ya. Ya. Selanjutnya sifat huruf ya yang keempat adalah al-infitah, yaitu posisi lidah dengan langit-langit atas terbuka. Ya. Ini awalnya menekan ke atas, namun setelah menekan dia akan menjauh ke bawah sehingga posisinya terbuka. Ya, tidak yo, tetapi ya terbuka. Selanjutnya sifat huruf ya yang kelima adalah al-ismat. Sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa ada sedikit perbedaan antara huruf Y bahasa Indonesia dengan Ya bahasa Arab. Karena huruf Ya bahasa Arab ada tekanan terlebih dahulu sesaat sebelum keluarnya huruf, yaitu sifat al-ismat, menahan diam tidak lancar. Ketika membunyikan huruf ada tahanan sesaat. Ya, yi, yu, tidak ya, yi, yu, tidak langsung keluar seperti huruf idlaq. Selanjutnya, sifat huruf ya yang tidak memiliki lawan adalah al-lin, yaitu dibunyikan dengan mudah tanpa kesulitan di lidah. Perhatikan, ketika huruf ya sukun didahului oleh fathah, maka dibaca lin atau layin, yaitu dibaca ai. Tidak boleh dibaca ai atau ae, tetapi ai, mengalir, mengayun secara lembut, ai. Demikian. Sekarang kita masuk kepada beberapa kesalahan yang biasa terjadi bahkan sering tidak disadari oleh kita. Salah satunya adalah dibaca ditahan saat tasydid. Yang di sini adalah tasydidnya adalah tasydid asli.
bukan tasydid yang menandakan hukum nun sukun atau tanwin. Perhatikan di sini ada kalimat iyyaka na'budu. Jika kita baca ditahan seperti contoh iyyaka na'budu, maka itu kesalahan karena saat membaca ya tasydid tidak boleh ditahan tetapi ditekan dan dialirkan. Iyyaka, iyyaka. Demikian. Jika Anda ingin mengetahui pembahasan cara membaca kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pada Quran surah Al-Fatihah, silahkan klik link yang ada di deskripsi, yaitu video metode Ad-Jani jilid 5 halaman 39. Kesalahan yang kedua yang sering terjadi adalah huruf ya dibaca tidak dengan dengung saat idgham bi gunnah. Jika huruf ya tasydid pada kata iyyaka na'budu di sini tidak boleh dibaca dengung, justru pada bacaan yang kedua ini ya tasydidnya justru harus dibaca dengung. Karena ya tasydid di sini sebagai penanda dari idgham bi gunnah, yaitu mengenai hukum cara membaca nun sukun atau tanwin. Seperti contoh di sini ada kalimat mayyaqulu, dibaca tidak dengan dengung mayyaqulu. Itu kesalahan yang biasa terjadi. Selanjutnya di sini ada kalimat fi jannatin yatasaalun. Fi jannatin yatasaalun. Ya tasydid di sini harusnya dibaca dengung dan panjang tetapi tidak dibaca dengung. Itu kesalahan yang biasa terjadi. Jika dibaca fi jannati yatasaalun itu sebuah kesalahan karena ya tasydid di sini harus dibaca dengung sebagaimana hukum idgham bi gunnah. Jika Anda ingin mengetahui penjelasan lebih lanjut mengenai idgham bi gunnah, silakan klik link yang ada di deskripsi video, yaitu video metode Ad-Jani jilid 4 halaman 16, 17, 18, dan 19. Kesalahan yang ketiga yang sering terjadi saat membaca huruf ya adalah terbalik antara lin dan madlin. Di sini ada kalimat hadzal bait. Jika dibaca waqaf maka menjadi madlin yang harus dibaca panjang. Hadzal bait. Tetapi saat dibaca wasol maka ya sukun di sini dibaca pendek, yaitu dibaca lin bukan madlin. Seperti contoh hadzal baitil ladzi. Kalau dibaca wasol dibaca pendek hadzal baitil ladzi. Namun ketika waqaf dibaca madlin harus panjang hadzal bait. Demikian. Kesalahan yang sering terjadi justru terbalik, saat dibaca wasol dibaca panjang hadzal baitil ladzi. Namun ketika waqaf justru dibaca pendek hadzal bait. Ini kesalahan yang biasa terjadi. Selanjutnya, jika Anda ingin mengetahui mengenai bacaan lain dan contohnya, silahkan buka video metode Ad-Jani jilid 3 halaman 20-21 atau dengan mengklik link yang ada di deskripsi. Yang keempat, di sini ada bentuk rasem seperti huruf ya namun tidak diberi tanda titik, dan ini bukan huruf ya tetapi huruf alif maqsurah, sehingga saat waqaf maupun saat wasal tidak terjadi perubahan atau sama saja, yaitu dibaca dua harokat. Wadduha dua harokat, fahada dua harokat. Jika Anda ingin mengetahui cara membaca Quran surah Ad-Duha secara lengkap, tajwid dan cara mengejanya, silahkan klik link yang ada di deskripsi, yaitu video metode Ad-Jani jilid 5 halaman 21. Membedakan saat waqaf pada ya tasydid dan ya berharokat tanpa tasydid. Di sini ada kata hiya. Ketika waqaf maka huruf terakhir harus disukunkan. Di sini ada huruf ya sukun. Namun di sini dibacanya bukan hi, tidak dibaca hi, tetapi dibaca hi dua harokat menjadi mad dua harokat. Hi. Tetapi ketika ada tasydidnya dan dibaca waqaf, di sini ada kata hiya. Ketika dibaca waqaf maka dibacanya tidak dengan hi tetapi dibaca hi. Ada tekanan di ya tasydidnya.
Ini yang sering terjadi kesalahan seperti contoh di Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dibacanya 'alan nabi, 'alan nabi. Jika dibaca 'alan nabi, maka itu yang tidak ada tasydidnya. Tetapi di sini di Quran surah Al-Ahzab ayat 56 ini huruf ya-nya ada tasydidnya, sehingga harus dibaca 'alan nabi. Demikian. Sebelum kita lanjutkan, jika video ini bermanfaat, silahkan share atau bagikan video melalui akun-akun media sosial Anda. Sehingga kesimpulannya, cara membaca huruf ya juga berbeda-beda sesuai dengan kondisi. Pada kata iyyaka na'budu, huruf ya tasydid tidak dibaca ditahan atau dipanjangkan atau didengungkan, tetapi ditekan dan dialirkan dengan kuat. Iyyaka tidak boleh dibaca iyyaka, demikian. Selanjutnya di sini ada rasem atau bentuk tulisan seperti huruf ya namun tidak ada titiknya, maka ini adalah huruf alif. Sehingga huruf sebelumnya tetap dibaca 2 harokat. Wadduha, baik waqaf maupun wasol tidak ada perubahan, sama saja. Jika pada iyyaka na'budu huruf ya tasydid dibaca tidak boleh dengung, justru ya tasydid di sini pada kata may yaqulu harus dibaca dengung, karena tanda tasydid di sini adalah tanda tasydid dari adanya idgham bi gunnah, sehingga harus dibaca masuk pada huruf ya nun sukunnya dan dibaca dengan gunnah, sehingga harus panjang dan didengungkan. May yaqulu, jika dibaca may yaqulu maka itu suatu kesalahan. Di sini juga sama. Ya tasydid di sini sebagai tanda dari idgham bi gunnah, yaitu karena ada tanwin, sehingga harus dibaca ditahan dan dengung. Fi jannati yatasaalun, jannati harus dibaca dengung, tidak boleh dibaca fi jannati yatasaalun. Selanjutnya di sini ada huruf ya berharokat fathah yang ketika waqaf maka menjadi sukun, dan huruf ha-nya tidak dibaca hi tetapi dibaca hi menjadi mad 2 harokat. Dan ketika huruf ya terakhirnya bertanda tasydid maka dibacanya tidak dengan panjang namun dengan ditahan pada huruf ya-nya, seperti contoh alan nabi, tidak alan nabi tetapi alan nabi karena ya-nya bertasydid. Itulah perbedaan waqaf pada huruf ya yang berharokat dan waqaf pada huruf ya yang bertasydid. Selanjutnya di sini ada ya sukun yang didahului oleh fathah. Berarti ya sukun di sini dibaca lin atau layin. Yang ketika wasol maka dibaca pendek dan ketika waqaf maka dibaca panjang. Seperti contoh ketika waqaf hadzal bait panjang, namun ketika wasol dibaca pendek. Hadzal baiti, baiti, ketika waqaf bait. Demikian. Itulah cara membaca huruf ya yang juga sama dengan cara membaca huruf wawu, yaitu berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan keadaan. Ada yang idgham bi gunnah dan ada yang tidak digunakan pada huruf ya bertasydidnya. Dan bagaimana cara waqafnya ketika fathah dan ketika bertasydid. Selanjutnya jika Anda ingin melihat bagaimana cara membaca huruf ya dengan 3 harokat dasar, yaitu pada halaman 26 jilid 1 metode Ajani, silahkan klik link yang ada di deskripsi. Jika Anda ingin mencari video-video lain pada channel kami, silahkan klik nama channel, lalu nanti akan masuk kepada beranda, lalu silahkan Anda klik video, kemudian Anda akan masuk kepada daftar video yang sudah kami upload, dan silahkan bisa memilih video mana yang ingin Anda tonton. Atau jika Anda ingin mengetahui per kategori, silahkan klik playlist. Maka akan masuk kepada daftar playlist dan silahkan Anda pilih daftar playlist yang ingin Anda lihat, lalu nanti akan masuk kepada playlist tersebut, yaitu daftar video-video yang ada pada playlist tersebut. Demikianlah video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya dan insya Allah kita bisa. Amin.
صدق الله العظيم صدق الله الكريم صدق الله الحليم صدق الله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله